Nah, ada seorang imam namanya Al-Hasan Al-Qazzaz. Apa kata beliau? Buniyat hadhihi tariqatu ala salasati asya. Jalan kewalian itu dibangun secara zahir dengan 3 cara. Sederhana sebenarnya. Pertama, alla ta'kula illa indal faqah. Engkau tidak makan kecuali ketika lapar. Kenapa? Dalilnya dalam hadis yang hasan riwayat Imam Ibnu Majah. Apa kata beliau? Bahwa Nabi SAW bersabda, aksarun nas jaw'an yaumal qiyamah aksaruhum syab'an fid dunya. Orang yang paling lama laparnya nanti di akhirat itu orang yang paling banyak kenyangnya waktu di dunia. Maka Bapak Ibu yang suka makan enak, udah makan enak tapi sisain ya 3 hari selama setiap bulan puasa, mau nggak? Biar nggak disebut orang yang paling banyak lapar di akhirat. Naikin Senin, Kamis. Kita niat ya, insya Allah semoga bisa mengamalkan itu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ada imam-imam tertentu mengikuti kualitas rohaninya Aisyah, yang mana Nabi melarang perbuatan itu, amal itu kepada beberapa sahabat, tapi dibolehkan untuk istri-istrinya dan sahabat-sahabat tertentu. Apa itu? Puasa setiap hari. Itu amalannya Aisyah. Tapi Nabi larang untuk sahabat tertentu. Jadi Nabi itu ternyata memberikan amalan, itu ada kurikulum-kurikulumnya. A, dibolehkan ini, dilarang ini. Bapak masih ingat Abdullah bin Amr bin Al-As itu dilarang menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Tapi Utsman dari pagi sampai sore bisa 4 kali khatam, Pak. Berarti beda sahabat, beda tugas. Kita kebayang nggak, Pak? Dari pagi sampai sore 4 kali khatam. Udah kebayang belum? Saya belum kebayang. Tapi kalau 2 kali khatam saya udah pernah lihat ada orang melakukannya. Ada. Kalau 1 kali khatam udah terlalu banyak di Jawa. Pesantren-pesantren di Kudus, di Krapia, ya, Penandaran, pada mana namanya, yang daerah Jogja itu. Itu anak-anak kecil biasa. Wonosobo. Kita kan kaget ngelihat di TV ada anak kecil hafiz. Kalau di sana tuh biasa, Pak. Anak-anak SD itu udah hafiz Quran 30 juz. Bukan juz amma. Anak kita cuma hafal juz amma, kita kayaknya udah seneng, udah bukan main. Bapak kalau mau anaknya hafiz Quran, taruh ke sana. Ya, di sini banyak rumah-rumah tahfiz, tapi ya begitu-gitu aja, nggak ada yang serius, ya. Paling-paling SD itu cuma juz amma aja, atau paling cuma 5 juz. Di sana itu kondisinya memang membuat anak-anak itu jadi ahlul Quran. Mungkin ini salah satu rahasia kenapa Pulau Jawa ini kata orang banyak korupsinya, banyak maksiatnya, tapi juga banyak walinya, Pak. Ya, banyak kekasih-kekasih Allah di tanah Jawa. Mereka hafiz Quran mulai dari anak kecil sampai yang tua-tuanya, ya. Lalu yang kedua, ya, pilar dari jalan kewalian itu adalah secara zahir, ya, wala tanam illa 'indal ghalabah. Nah, ini berat nih bagi Bapak Ibu ini. Tidak tidur kecuali ketika sangat berat. Nah, saya lagi belajar itu, Pak. Malam ini baru tidur 1 jam kita, ya. Alhamdulillah nggak ada kerasa berat, ya. Sebelum saya datang ke sini, saya tidur dulu sekitar 1 jaman kurang lah, ya, karena bangun-bangun, ya. Apakah ada perasaan nggak nyaman di badan? Awal-awal ya kayak dunia ini kebalik, tapi lama-lama jadi biasa. Para sahabat Nabi ternyata ada mereka yang cuma tidur sejam sehari, ada yang 3 jam sehari. Tapi jangan langsung dicobain ntar, Pak, ya. Nanti tiba-tiba darah tinggi, ya. Bapak kalau kurang tidur, cek darahnya nanti dianggap darah tinggi sama dokter. Ini ada tahapannya, bertahap. Kurangi dulu 1 jam. Contohnya gini, Bapak tidur jam 10, bangun jam 4. Sekarang majuin bangunnya jam 3. Alarmnya dipasang berlapis-lapis biar bangun, Pak. Awal-awalnya ngantuk, nanti berangkat kerja ngantuk, tapi lama-lama kita akan merasakan nikmat. Nikmat, ya. Maksudnya apa? Ternyata nikmat di tubuh ini
ada yang lebih dalam. Tubuh kita senangnya makan banyak, istirahat lama. Tapi roh kita maunya makan sedikit, tidurnya sedikit. Setiap kali Bapak ini mengurangi porsi makan, mengurangi porsi tidur, rohnya itu kayak girang. Semakin banyak kita makan, itu rohnya terpenjara oleh makanan. Nah, benarlah kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia, nikmat-nikmatnya itu membuat penjara bagi seorang beriman. Nah, ruh kita terpenjara Pak di situ. Dan yang ketiga, wala tatakallam illa inda darurah. Tidak berbicara kecuali penting. Maka nanti dilihat apa ciri-ciri berbicara penting. Idza a'jabakal kalam faskut. Jika kamu merasa kalammu menarik, diamlah. Jika kamu merasa, ya, kalau kita terjemahin tadi ya, iza ajabal kalam, jika kalammu merasa menarik, diam. Sebaliknya, jika merasa diam itu menarik, kita merasa kayak diri kita hebat kalau kita diam. Bapak harus mulai nyapa orang. Ini coba cek, ada 2 orang ketemu, tapi tetanggaan baru ketemu. Itu saling nunggu itu Pak, saling nunggu disapa, benar nggak? Ya, pengen duluan disapa. Di saat itu orang ingin mengatakan, kalau gua nih terhormat, menurut dia nih pasti disapa duluan. Nah, di saat ini muncullah kalimat ini. Jika engkau merasa diammu itu berwibawa, maka berbicaralah. Mulailah salam. Ya. Ada yang kita sering lupa, Bapak, Saudara makan Allah, kata salam. Kenapa kata assalamualaikum itu bagi Nabi itu adalah pintu pembuka cinta kasih kepada manusia. Afsus salam bainakum, ya. Tebarkan salam di antara kamu. Kenapa? Karena kata assalam itu artinya beda dengan salam bahasa Indonesia. Kalau terjemahan assalamualaikum apa Pak? Salaman atas kamu, benar nggak? Ya. Tapi ternyata kalau kita buka, saya buka ada 4 kitab Asmaul Husna, Imam Ghazali, Imam Zarruq, Imam Kusyairi, lalu ada beberapa penulis belakangan, itu nggak ada yang mengartikan selamat. Tapi kata assalam artinya terlepas dari aib dan keburukan dan kemudaratan, masuk ke situ. Jadi kalau ketika mengatakan assalamualaikum, semoga kalian terlepas dari keburukan, aib dan kemudaratan, gitu artinya. Aib itu bisa zahir, bisa batin. Maka include di situ keselamatan. Cuma terjemahannya kok cuma keselamatan atau salam damai kan gitu ya. Nah, ini terlalu sempit maknanya. Dan dianjurkan seorang muslim ketika ba'da salat dia membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ulama kita melihat kalimat ini bisa dijadikan untuk doa, maka mereka tambahkan doa di antara kalimat ini. Itu boleh dipakai. Gimana bacanya? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika, gitu ya. Ya udus salam fahayyina, hidupkan kami dalam keselamatan, masukkan kami ke negeri surga yang penuh assalam, kedamaian. Nah, kalau ini Imam Qazzaz ini cuma 3 Pak. Kalau Imam Ibrahim bin Adham itu ngajarin 6. 6 ini lebih berat lagi nih. Jadi orang bisa menapaki jalan kewalian menjadi kekasih Allah itu dengan 6 cara. Kita baca ringkas saja Pak ya. Yaghliq baban ni'mah wa yaftah bab syiddah. Dia tutup bab menikmati dunia, lalu dia buka bab mengurangi nikmat dunia. Ya. Habis sholat subuh pengennya tidur, pengennya badan Pak. Tapi kalau Bapak ini sudah merasakan nikmatnya, manisnya ilmu, maka melek itu lebih nikmat, benar nggak? Nah, saya punya majelis berguru kepada seorang syekh, itu ngajinya jam 12 sampai jam 3 Pak, malam. Jadi orang baru udah tidur semua, kita baru mulai ngaji. Awalnya beratnya bukan main, tapi lama-lama
Karena yang dikaji itu tentang Sang Maha Kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hilang ngantuk. Kok bisa begitu? Ternyata ngantuk itu hilang di saat orang dia lelah, capek. Tapi pernahkah kekasih lelah mencari kekasihnya? Saya yakin tidak ada, ya. Bapak kalau waktu masih muda dulu, ya, 5 jam aja sama kekasih itu ngerasanya bentar doang, nggak ada lelahnya. Maka pengantin-pengantin baru itu udah sebulan rasanya bagi dia baru sehari itu, ya, bulan madu itu. Kecuali bulan madu tengkar, Pak, ya, sehari itu rasanya sebulan. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, yaghliq babal izz, dia tutup pintu merasa mulia. Ini saya melihat nih orang-orang di pesantren sama jemaah tabligh, Pak. Walaupun saya nggak ikut jemaah tabligh sekarang, ya, tapi mereka itu kalau yang bener, ya, kalau yang nggak bener ketemu juga saya, ya. Kalau yang bener itu kan jemaah tabligh nggak ada ceramain ustadz, nggak ada. Tapi kalau nggak bener ketemu ustadz diceramain sama mereka. Ini kejadian guru kita ahli hadis Imam Besar Istiqlal Syekh Ali Mustafa Yaqub yang lama almarhum, didatangin oleh anak-anak tabligh ini, jurusannya umum, terus menceramain kiai. Ayo Pak Kiai khuruj. Khuruj artinya apa? Keluar kita nginep, berjuang, berdakwah di luar, di masjid-masjid nginep. Ya beliau senyum aja, saya mah khuruj tiap hari nak, gitu. Tuh pesantren kamu lihat, saya ngajar tiap hari, mimpin sholat tiap hari, mimbing umat tiap hari. Nah, ini lupa nih anak nih. Tapi terlepas dari itu, kalau mereka ngikutin, Pak, kaidah-kaidah dari imamnya ahli hadis yang ada di India sana, kalau ada tamu, nah itu mereka sambut. Ada namanya istiqbal, cara nyambut orang yang nyambut tamu. Nanti dihidangkan makan, ya segala macam lah. Itu betul-betul dihormati. Kita itu kan pengen dihormati, tapi mereka menekan rasa itu, lalu mereka menghormati orang. Nah, Bapak nanti, semoga nanti kalau pandeminya sudah mulai normalnya sudah mulai betul-betul normal, nanti kalau perlu ada misalnya piket makan pagi atau sarapan pagi, belajar Pak, mau nekan merasa mulia. Atau misalnya di sini ada kerja bakti, ya, kita angkat barang yang menurut kita itu yang ngangkat orang-orang tukang gitu, orang-orang yang menurut kita kerjanya keras, kita selama ini ngebosi, kita kerjain itu. Atau sederhana, nanti kalau pulang ke rumah, Bapak kalau masih punya anak kecil, jangan ego untuk mandiin anaknya, sesekali nyuci piring walaupun sudah ada pembantu misalnya, atau membantu hal yang remeh-remeh di rumah. Nah itu sudah mulai tuh, yaghliq babal izz wa yaftah babal dhul, ya, lalu membuka pintu merasa hina di hadapan Allah dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begini? Karena selama orang merasa dirinya berhak dihormati, selama itu dia tidak bisa merasakan kehadiran izzahnya Allah dalam dirinya. Hati-hati Pak, ya. Yang ketiga, yaghliq babar rahah, menutup pintu rahah. Rahah ini rehat, tadi yang kita bicarakan, banyak tidur, banyak nonton, banyak santai. Lalu mulai apa? Yaftah babat ta'ab, memulai bab ta'ab, capek. Puasa itu capek nggak Pak? Capek. Tahajud 12 rakaat atau 11 rakaat capek nggak? Capek. Duha capek juga Pak. Itu melelahkan semua secara fisik. Tapi di saat orang sujud, itu rohnya itu bergembira, itu merasa merdeka. Semakin orang sering sujud, itu pikirannya itu terbuka Pak. Yaghlib baban naum wa yaftah babas sahara, dipertegas, mengurangi bab tidur, kemudian menambah bab bangun. Nah kami kalau itikaf itu emang kalaupun tidurnya nyander di tiang gitu Pak biasanya. Berat-berat baru nanti kita agak tidur, itu pun kaki dilipat. Seperti Imam Junaid. Imam Junaid puluhan tahun tidak pernah kakinya diselonjorin. Tapi kita nggak usah lakukan itu ya. Itu cukup ulama terdahulu aja.
Nabi nggak ngajarin gitu juga, tapi itu cara mereka supaya tidak tidur nyenyak. Kakinya dilipat ketika tidur, dilipat kiri atau kanan, ya. Kenapa Nabi suka tidur miring? Karena orang tidur miring itu biasanya lebih sensitif mendengarkan suara koko ayam tadi itu, ya. Kan jam 2:30 udah mulai Pak koko ayam, jam 2 lah. Kenapa mulai? Karena jam 2-an itu adalah awal dari sepertiga malam terakhir. Jadi Bapak kalau mau beriadah, berlatih di setiap malam, pilih itu dari jam 2, 3, itu pilih. Silakan diambil jam itu. Hatta walau rubu' sa'ah, walaupun cuma 15 menit, walaupun cuma 5 menit bahkan, ambil Pak sebagian aja, ya. Bahasa kasarnya begini. Setiap malam itu dalam hadis Imam Bukhari disebutkan yanzilu Rabbuna, Allah turun. Nah, ini gak usah diartikan Allah turun secara fisik, karena Allah bukan fisik, hanya Allah yang tahu maknanya. Tapi ini maknanya adalah Allah mengetuk hatimu, mengetuk rumahmu setiap sepertiga malam terakhir. Allah mengatakan, adakah yang bangun untuk sholat? Adakah yang bangun untuk taubat? Adakah yang berdoa? Itu undangan. Jadi hadis qudsi ini hadis undangan untuk bangun setiap sepertiga malam terakhir. Bapak ini ngundang temen, diundang hari pertama nggak datang, besok diundang lagi nggak datang, ketiga nggak datang, keempat masih ngundang nggak? Gak mau ya? Sama. Kira-kira Allah begitu. Allah lebih mulia dari itu. Kalau malam pertama gak bangun, malam kedua gak bangun, malam ketiga gak bangun, dia malam keempat Allah biarin aja Pak. Jadi roh kita itu Allah kembalikan saat-saat itu, sesaat saja. Kemudian kita mau gak menutup pintu tidur ini, walaupun cuma 15 menit. Nih saya mau tanya Pak, coba lihat kalau ada orang yang divonis oleh dokter sakit jantung, terus dokter bilang, kamu latihan ya, lari cepat setiap hari setengah jam, dia jalanin nggak Pak? Dijalanin, kenapa? Pengen sehat jantung. Yang ngomong dokter fisik, ini sekarang ngomong dokter kolbu Pak. Bapak mau sehat nggak kolbunya? Coba setengah jam atau 15 menit setiap malam itu menyebut nama Allah. Ya Rahman ya Rahim aja cukup. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Kalau Bapak ragu udah baca Bismillahirrahmanirrahim aja sebanyak-banyaknya. Ragu udah baca La ilaha illallah afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir paling afdal, paling tinggi itu La ilaha illallah. Udah itu ambil. Ambil ini zikir, dipakai. Walaupun ketiduran, amalin aja. Jadi ternyata tertidur dalam zikir itu anugerah, tapi tertidur tidak mau zikir ini musibah. Nggak Pak, ketiduran lagi zikir, nanti kalau mimpi itu mimpinya enak-enak biasanya, mimpi ketemu Nabi, mimpi ketemu orang soleh, rohnya tuh melayang kemana-mana tuh. An-naum fi dzikr ya, ni'matun. Tidur dalam berzikir nikmat, ya. Tapi jangan tertidur lagi sujud Pak ya. Sujud nggak balik-balik. Nah ini kejadian santri kita di pesantren ya.